Yesus memberi gambaran, akan lebih baik orang yang merasa kurang tetapi percaya kepada kasih Allah, lalu kemudian bisa bertumbuh dan berkembang, daripada orang yang kemudian merasa benar dengan konsepnya sendiri, dengan maunya sendiri, tetapi justru mandek, tidak bisa berkembang dalam hidupnya. Saudara-saudari yang terkasih, semoga apa yang disapakan oleh Yesus dalam bacaan hari ini juga menjadi sapaan bagi kita untuk terbuka terhadap kasih Allah, sehingga kita bisa jadi merasa kurang, tetapi karena rahmat Allah sendiri, kita senantiasa bisa bertumbuh, berkembang, lalu kemudian kita pun juga mendapatkan keselamatan. Satukan kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu warga, hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan saudara-saudari, marilah menyesali dan mengakui bahwa kita telah berdosa, supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Kita nyatakan tobat kita bersama-sama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau menuntun semua orang untuk percaya kepadamu. Kami mohon berilah kami kekuatan agar setia melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami seturut teladan Yesus Kristus Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu dahulu telah dijanjikannya dengan perantaran para nabi dalam kitab-kitab suci. Pokok isinya ialah tentang anak Allah yang menurut daging dilahirkan dari keturunan Daud, dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan sebagai anak Allah yang berkuasa oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Dia itulah Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Dan kalian yang telah dipanggil menjadi milik Kristus, kalian pun termasuk di antara mereka. Kepada kalian semua yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, semoga kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kalian. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan telah memperkenalkan penyelamatannya.
Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya dan lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan penyelamatannya. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Tuhan telah memperkenalkan penyelamatannya. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermasmurlah. Tuhan telah memperkenalkan penyelamatannya. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengerumuni Dia. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab sebagaimana Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sungguh yang ada di sini lebih besar daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sungguh yang ada di sini lebih besar daripada Yunus. Sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, memang dalam teks-teks Perjanjian Lama, seorang tokoh disertai dengan suatu tanda itu sudah biasa. Bahkan ketika para nabi tidak bisa menunjukkan sesuatu yang menjadi tanda perutusan, maka orang-orang Israel pada waktu itu tidak mau mendengarkan. Tetapi ketika nabi-nabi itu bisa menunjukkan suatu tanda, barulah mereka mau mendengarkan. Misalnya dari yang paling awal, Musa awalnya tidak mau didengarkan. Orang Israel tidak mau mendengarkan. Tetapi ketika Musa memunculkan banyak tanda, orang Israel kemudian mengikutinya. Demikian juga tadi disebutkan Yunus yang menjadi tanda bagi orang Niniwe. Maka para pendengar Yesus pun waktu itu juga mau melihat tanda menurut ukuran mereka. Kita ingat bahwa sebelum perikop ini, Yesus pun juga ditanya tentang kuasanya, bahwa ia mengusir setan. Mereka mencurigai atau mengatakan dari kuasa Beelzebul. Tetapi kemudian Yesus mengatakan bahwa yang ia lakukan itu karena Allah. Kerajaan Allah sudah datang, berarti kuasa dari Allah. Maka dalam bacaan Injil hari ini, mereka sungguh meminta tanda. Apa buktinya? Apa tandanya? Kalau kuasamu itu, kalau yang kau lakukan, itu berasal dari Allah. Tetapi kemudian Yesus mengingatkan bahwa sudah banyak tanda dari Salomo, dari Yunus, yang bisa membuat orang berkembang, yang bisa membuat orang bertumbuh
dan menjadi lebih baik, menjadi baik dan menjadi selamat. Saudara-saudari yang terkasih, dengan ini Yesus mau mengajak para pendengar pada waktu itu dan tentu saja kepada kita untuk tidak melihat segala sesuatu dalam konsep kita sendiri, dalam kepentingan kita sendiri, dalam maunya kita sendiri, tetapi lebih terbuka terhadap karya Allah, terbuka terhadap hal yang baik, sehingga kita pun seperti orang Niniwe bisa bertumbuh, bisa berkembang, bisa menjadi lebih baik, dan bisa selamat. Maka mendengarkan dan peka terhadap kasih Allah sendiri, itu akan membuat kita kemudian melihat hidup lebih positif, lebih optimis. Kita tidak mudah untuk curiga, kita tidak mudah untuk melihat hal yang kurang, hal yang negatif, baik dalam diri sendiri maupun dalam diri orang lain. Maka Yesus memberi gambaran, akan lebih baik orang yang merasa kurang tetapi percaya kepada kasih Allah, lalu kemudian bisa bertumbuh dan berkembang, daripada orang yang kemudian merasa benar dengan konsepnya sendiri, dengan maunya sendiri, tetapi justru mandek, tidak bisa berkembang dalam hidupnya. Saudara-saudari yang terkasih, semoga apa yang disapakan oleh Yesus dalam bacaan hari ini juga menjadi sapaan bagi kita untuk terbuka terhadap kasih Allah, sehingga kita bisa jadi merasa kurang, tetapi karena rahmat Allah sendiri, kita senantiasa bisa bertumbuh, berkembang, lalu kemudian kita pun juga mendapatkan keselamatan. Tuhan memberkati kita. Tuhan menyayangi kalian dan memanggil kalian menjadi umat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kalian. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, syukur atas sabda dan perjamuan kudus-Mu, tanda cinta kasih-Mu. Semoga anugerah-Mu ini mendorong kami untuk semakin mencintai-Mu dalam langkah laku yang pantas, seraya menantikan kedatangan putra-Mu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pergilah, perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah.